Baiklah teman-teman, materi selanjutnya yaitu tentang kelainan atau gangguan pada kulit. Yang kedua yaitu ringworm atau biasa kita sebut dengan kurap dan kadas. Ciri-cirinya yaitu bercak-bercak kemerahan pada kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur dan pencegahannya yaitu menjaga agar kulit tetap kering dan tidak lembab. Selanjutnya yaitu kista. Kista adalah salah satu suatu benjolan yang tertutup ditemukan tepat di bawah kulit dan mengandung kulit mati, ekskresi kulit dan bagian-bagian kulit lainnya. Selanjutnya yaitu sistem integumen. Integumen di sini dalam bahasa Latin yaitu penutup. Sistem integumen yaitu sistem organ yang menutup, memisahkan dan melindungi tubuh manusia sekaligus sebagai alat komunikasi dengan lingkungan luar. Yang kedua yaitu sistem integumen pada manusia terdiri dari kulit dan deviratnya yang terdiri atas kelenjar kulit, rambut, dan kuku. Yang pertama kulit. Berat kulit diperkirakan 7% dari berat tubuh kulit, dipengaruhi oleh iklim, umur, jenis kelamin, ras, dan lokasi tubuh. Fungsi-fungsi kulit yaitu melindungi tubuh, pengatur suhu tubuh, sebagai organ ekskresi, alat indera penyimpan lemak, tempat pembentukan vitamin D. Lapisan kulit terdiri dari 3 yaitu epidermis atau kulit ari atau bisa juga disebut dengan kutikula. Dermis yang kedua yaitu dermis atau kulit jangat, bisa juga disebut dengan korium. Yang ketiga yaitu subkutan bawah kulit atau yang biasa kita sebut dengan subkutis. Yang pertama adalah epidermis atau kulit ari, bisa disebut juga dengan cuticula, yang tersusun atas 5 lapisan yaitu stratum corneum yang terdiri dari 15 sampai 30 lapisan sel. Epitel pipi tidak berinti atau protoplas menjadi keratin yang mati, membentuk lapisan kedap air selalu luluh dan digantikan oleh lapisan di bawahnya. Yang kedua, stratum lucidum, yang terdiri dari beberapa lapis sel mati yang jernih dan tembus cahaya atau mengandung alergen. Hanya terdapat pada kulit yang tebal seperti telapak tangan dan kaki. Yang ketiga yaitu stratum granulosum, terdiri atas beberapa lapis sel yang sudah memipih menunjukkan tanda-tanda kematian sel, mengandung keratohyalin atau penyusun keratin atau zat tanduk. Yang keempat yaitu stratum spinosum, terdiri atas beberapa lapis sel yang terlihat memiliki tonjolan dan saling melekat satu sama lain, mengandung sel Merkel dan Langerhans. Yang kelima yaitu stratum basalis, terdiri atas satu lapisan sel kolumner yang terletak di atas membran basalis, sel banyak yang membelah atau mitosis dan menyusun lapisan di atasnya. Yang kedua yaitu selanjutnya dermis atau kulit jangat, bisa juga disebut dengan korium. Dermis terletak di bawah epidermis dan menyumbang 35% dan menyumbang 95% ketebalan kulit atau true skin. Yang disusun atas jaringan ikat dan mengandung serat elastin dan kolagen. Yang ketiga yaitu terdiri dari 2 lapisan. Yang pertama lapisan stratum papilar. Yang pertama menonjol ke epidermis, tersusun atas jaringan ikat longgar. Yang kedua mengandung ujung serabut saraf dan pelindung darah. Selanjutnya yaitu lapisan stratum retikuler yang tersusun atas jaringan ikat padat dan kolagen, dan mengandung serabut saraf dan ujung syaraf pembuluh darah, folikel rambut, kelenjar sebasea atau lemak, dan kelenjar keringat. Yang ketiga yaitu hipodermis atau subkutan bawah kulit. Hipodermis terletak di bawah dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar atau areolar dan jaringan adiposa atau jaringan lemak. Jaringan ikat longgar tersusun atas sebuah pembuluh darah dan serabut saraf. Jaringan lemak berfungsi sebagai cadangan makanan dan isolator panas. Tebalnya berbeda tergantung lokasi tubuh dan jenis kelamin. Tebal rata-rata jaringan lemak adalah kurang lebih dari 3 cm. Macam-macam ujung syaraf pada kulit. Yang pertama corpuscular mini atau perasa panas.
Yang kedua, corpuscula ujung saraf terbuka atau perasa nyeri. Yang ketiga, corpuscula Meissner atau perasa sentuhan. Yang keempat, ujung saraf folikel rambut atau peraba. Yang kelima yaitu corpuscula Pacini atau perasa tekanan kuat. Yang keenam yaitu corpuscula Krause atau perasa dingin. Selanjutnya yaitu aksesoris kulit atau derivat epidermis. Yang pertama, kelenjar mia atau Sebacea gland. Yang artinya itu kelenjar mia memproduksi mia atau sebum yang berfungsi untuk melumasi rambut. Yang dimana sebum ini disebut juga zat mia yang terdiri dari lemak, keratin, dan bahan seluler. Yang ketiga yaitu menghasilkan keringat atau air, garam urea, sedikit asam amino, asam lemak, amonia. Selanjutnya itu terdapat di seluruh permukaan tubuh kecuali puting susu dan organ germinal. Yang kelima yaitu keringat banyak diproduksi pada kondisi stres dan lingkungan yang panas. Yang keenam yaitu keringat berfungsi mengeluarkan racun tubuh atau mengandung feromon untuk menjaga tubuh. Tipe-tipe kelenjar keringat yaitu excrine atau mericrine terletak di seluruh permukaan tubuh, menghasilkan keringat yang asin atau mengandung 99% air, sejumlah garam, zat buang hasil ekskresi kulit. Yang kedua yaitu apokrin, di mana terletak di daerah ketiak dan organ genitalia, saluran terbuka hingga folikel rambut. Yang ketiga yaitu apokrin termodifikasi, terdapat pada ceruminose atau menghasilkan kotoran telinga dan kelenjar susu atau menghasilkan susu. Yang kedua yaitu kelenjar ceruminose, merupakan modifikasi kelenjar keringat pada telinga luar atau bekerja sama dengan kelenjar mia dan menghasilkan kotoran telinga. Materi selanjutnya yaitu rambut, di mana rambut berfungsi sebagai peraba dan pelindung. Warna rambut dipengaruhi oleh pigmen melanin atau diproduksi oleh sel yang terdapat pada lapisan germinal folikel dengan bantuan enzim. Rambut terdiri dari satu, batang rambut. Batang rambut di sini diartikan sebagai lapisan terluarnya mengandung keratin. Yang kedua, akar rambut. Yang kedua, akar rambut yang terdiri dari tertanam di dalam kulit dan dikelilingi folikel rambut. Yang keduanya, ujung folikel membentuk papila akar rambut yang diselimuti selapis sel germinal dan ujung dendrit yang melingkar sebagai reseptor peraba. Yang ketiga, folikel terbentuk pada saat janin berusia 4 bulan atau tubuh laguno yang akan luruh dan menjadi rambut kasar. Yang ketiga yaitu lapisan rambut dari lapisan dalam keluar, yaitu medula, korteks, dan kutikula. Di mana pertumbuhan rambut dapat disebabkan dari sel germinal pada folikel akar rambut akan terus membelah. Rambut rontok dan diganti dengan yang rambut baru. Pertumbuhan rambut rata-rata 2 mm per minggu atau 1 cm per bulan. Kuku. Selanjutnya itu kuku. Kuku tersusun atas lapisan epidermis terbentuk zat tanduk yang terdapat pada ujung-ujung jari tangan dan kaki. Kaki dapat tumbuh karena terdapat lapisan germinal pada akar kuku. Kulit umumnya mengandung hemoglobin yang memberi warna merah untuk pada telinga. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator.